Kamu pernah ngalamin, entry udah sesuai tren, feeling juga udah dapet, tapi begitu masuk posisi, harga malah berbalik. SL lagi. Bukan cuma kamu doang, Quickers. Banyak kok trader yang kayak gitu. Masalahnya bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu nggak tahu kapan uang gede mulai masuk. Dan kapan mereka cabut diem-diem. Kamu terlalu fokus sama arah harga, tapi lupa harga itu sebenarnya kan cuma bayangan. Uanglah yang ngegerakin pasar. Dan selama kamu trading tanpa tahu arus uang, kamu bakal terus-terusan kejebak sinyal palsu. Tapi tenang aja, karena di video ini kita bakal bahas salah satu indikator kece yang banyak dipakai trader buat tahu kapan beli atau jual. Di video ini, kita bakal breakdown indikator dan strategi MFI, Money Flow Index. Terus kita juga bakal lihat contoh simple biar kamu bisa langsung praktek. MFI itu mirip stokastik, tapi ngitung volume juga. Jadi dia seolah-olah itu dibuat memperkirakan kemana uang ngalir, masuk atau keluar. Range-nya antara 0 sampai 100. Kalau di atas 80, itu indikasinya overbought. Artinya harga mungkin bakal bisa turun. Kalau di bawah 20 bisa jadi harga bakal naik. Cara pasangnya juga gampang. Kamu tinggal pilih indikator Money Flow Index di platform kamu. Length default biasanya 14 period. Band overbought dan oversold-nya biasanya 80 dan 20. Tapi kami punya setting khusus. Kita pakai level 70 dan 30. Kamu sebenarnya bebas sih kalau mau utak-atik settingan length sama level overbought dan oversold-nya. Tapi disarankan sih kalau kamu masih pemula, mending pakai default dulu atau ikutin contoh yang kami berikan ini. Strateginya juga simpel banget sih sebenarnya. Yakin pemula juga pasti bisa. Pokoknya gini, kalau MFI di bawah 30 itu kita bisa anggap kondisinya oversold. Siap-siap buy. Kalau MFI-nya di atas 70 kita anggap kondisinya overbought. Siap-siap sell. Tapi ingat ya, jangan langsung masuk posisi buy atau sell gitu aja tanpa konfirmasi. Untuk itu, strategi ini kita konfirmasikan dan kombinasikan dengan MACD. Jadi, kondisi buy-nya itu adalah kalau MFI di bawah 30 plus ada sinyal buy dari MACD. Kondisi sell itu adalah kalau MFI ada di atas 70 dan ada sinyal sell dari MACD. Kalau signal yang muncul searah sama tren, biasanya signalnya makin kuat. Jadi kalau kamu nemu signal yang searah dengan tren, bolehlah ambil risiko agak gede. Misalnya lotnya agak lebih digedein. Tapi tetap harus sesuai dengan toleransi risiko dan kekuatan modal masing-masing ya. Kita mulai dari contoh pertama untuk setup buy dulu deh. Cek dulu nih, MFI posisinya udah di bawah 30 atau belum? Kalau udah, siap-siap buy. Baru siap-siap ya, belum buy. Sabar dulu, kita tunggu sampai ada crossing atau sinyal buy dari MACD-nya. Nah, ini udah ada sinyal dari MACD, berarti udah bisa buy di sini. SL-nya pasang di bawah support yang terdekat. TP-nya sesuaikan aja. Yang penting risk-reward ratio-nya nggak kurang dari 1:1. Contoh kedua untuk setup buy. Cek lagi, MFI posisinya di mana nih? Udah di bawah 30 atau belum? Kalau udah, berarti bisa siap-siap buy. Terus kita tunggu konfirmasi entry-nya. Kita tunggu sampai ada crossing atau signal buy dari MACD. Dan kalau kita lihat, ini udah ada sinyal dari MACD, berarti udah bisa buy di sini. SL-nya pasang di bawah support yang terdekat, dan TP-nya kamu sesuaikan aja. Yang penting risk reward ratio-nya nggak kurang dari 1:1. Lanjut ke contoh ketiga untuk setup buy. Cek lagi,
MFI posisinya udah di bawah 30 atau belum? Kalau udah, berarti bisa siap-siap buy. Konfirmasi entry-nya, tunggu sampai ada crossing atau sinyal buy dari MACD. Nah, ini udah ada sinyal dari MACD-nya. Berarti kita udah bisa buy di area sini. SL-nya pasang di bawah support yang terdekat. Untuk TP-nya sesuaikan aja. Yang penting risk reward ratio-nya nggak kurang dari 1:1. Lanjut ke contoh keempat untuk setup buy. Kita cek lagi sekarang. Di mana posisi MFI-nya? Udah di bawah 30 atau belum? Kalau udah, kita siap-siap buy. Untuk konfirmasi entry-nya, kita tunggu sampai ada crossing atau signal buy dari MACD. Nah, ini udah ada nih sinyal dari MACD. Berarti udah bisa buy di sini. SL-nya pasang di bawah support yang terdekat. Untuk TP-nya, kamu sesuaikan aja. Yang penting risk reward ratio-nya nggak kurang dari 1:1. Kita lanjut dengan contoh pertama untuk setup sell. Seperti yang tadi, kita cek dulu di mana posisi MFI-nya. Posisi MFI udah di atas 70 atau belum? Kalau udah, siap-siap sell. Baru siap-siap ya, belum sell. Sabar dulu. Kita tunggu sampai ada crossing atau sinyal sell dari MACD. Nah, ini udah ada sinyal dari MACD. Berarti udah bisa sell di sini. SL-nya pasang di atas resistensi yang terdekat. Untuk TP-nya sesuaikan aja, yang penting risk reward ratio-nya nggak kurang dari 1:1. Lanjut, kita cari contoh kedua untuk setup sell. Ayo kita cek lagi. MFI posisinya udah di atas 70 atau belum? Nah, kalau udah, kita bisa bersiap-siap untuk buka posisi sell. Untuk konfirmasi entry-nya, kita tunggu sampai ada crossing atau sinyal sell dari MACD. Nah, ini udah ada lagi nih sinyal dari MACD. Berarti udah bisa sell di sini. SL-nya pasang di atas resistance yang terdekat. Lagi-lagi untuk TP-nya kamu sesuaikan aja. Yang penting untuk risk reward ratio-nya itu nggak boleh kurang dari 1:1. Lebih boleh 1:2, 1:3, 1:5 pun boleh ya. Yang penting tidak kurang dari 1:1. Lanjut, contoh lagi untuk setup sell. Kita cek lagi. MFI posisinya udah di atas 70 atau belum? Nah, ini kalau udah, kita siap-siap sell. Konfirmasi entry-nya, tunggu sampai ada crossing atau sinyal sell dari MACD. Nah, ini udah ada sinyal dari MACD. Berarti udah bisa sell di sini. SL-nya pasang di atas resistance yang terdekat. Untuk TP, sesuaikan aja, yang penting risk reward ratio-nya nggak kurang dari 1:1. Kita ambil lagi contoh. Yang ketiga ini berarti untuk setup sell. Cek lagi, MFI posisinya udah di atas 70 atau belum? Kalau udah, siap-siap sell. Konfirmasi entry-nya, tunggu sampai ada crossing atau sinyal sell dari MACD. Nah, ini udah ada sinyal lagi dari MACD. Berarti kita udah bisa buka posisi sell di sini. Untuk SL-nya, pasang di atas resistensi yang terdekat. Untuk TP-nya sesuaikan aja. Yang penting, apa tadi? Risk reward ratio-nya nggak boleh kurang dari 1:1. Kita lanjutkan, ini ada contoh lagi, contoh keempat untuk setup sell. Kita cek lagi, MFI posisinya udah di atas 70 atau belum? Kalau udah, siap-siap sell. Untuk konfirmasi entry-nya, tunggu sampai ada crossing atau sinyal sell dari MACD. Nah, ini udah ada sinyal dari MACD, berarti udah bisa sell di sini. SL-nya pasang di atas resistance yang terdekat. Untuk TP sesuaikan aja, yang penting risk reward ratio-nya tidak kurang dari 1:1. Jadi, itulah strategi MFI. Gampang, tapi powerful kalau kamu disiplin.
Silakan dicoba di akun kamu, bisa juga kamu coba di aplikasi Quick Pro, linknya ada di deskripsi. Kamu bisa coba di akun demo atau akun mikro yang tersedia. Subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan video tutorial berikutnya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Kasih tahu juga di komen, indikator apa yang mau kita bahas next. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam profit!